Halo Sobat Mutiara Sabda yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Tuhan secara khusus dalam masa pandemik ini. Pada hari ini kita akan merenung bersama bacaan-bacaan suci yang diberikan oleh gereja kepada kita secara khusus dari bacaan Injil menurut Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Kali ini bersama saya Pastor Gusti CMF, bertugas di Paroki Santo Mikael, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Bacaan Injil pada hari ini mengetengahkan kepada kita persoalan mengenai perkawinan. Yesus yang tampil sebagai seorang guru diketahui oleh banyak orang sering mengajar, dan Yesus memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan orang. Nah, dalam bacaan Injil pada hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk bertanya isu seputar perkawinan. Pertanyaan mereka adalah, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Sebenarnya pertanyaan ini memiliki maksud yang berbeda. Kalau seorang murid datang kepada guru, dia bertanya untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi datang menjumpai Yesus, bertanya kepada Yesus mengenai perkawinan untuk mencobai Yesus kalau mereka menemukan kesalahan dari jawaban Yesus. Sebenarnya usaha mereka, maksud jahat mereka dengan bertanya kepada Yesus itu bukan baru pertama kali. Dalam bacaan lain, mereka juga pernah bertanya kepada Yesus dengan maksud untuk mencobai Yesus. Rumusan pertanyaannya adalah, apakah kita harus taat kepada kaisar atau kepada Allah? Nah, kali ini mereka bertanya, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Yesus mengetahui maksud hati mereka, mengetahui bahwa mereka memiliki intensi yang jahat untuk mencobai Yesus sendiri. Maka Yesus berusaha untuk keluar dari situasi dilematis itu dengan mengatakan, kalian orang-orang Farisi, coba lihat dalam hukum perjanjian lama yang dibuat oleh Musa. Nah, di situ orang Farisi menafsirkan hukum itu dengan mengatakan bahwa istri boleh diceraikan asalkan diberikan surat cerai. Nah, tetapi Yesus memiliki pandangan yang berbeda dari mereka. Kalau kita melihat bahwa jawaban Yesus selanjutnya setelah kutipan dari hukum Musa itu, Yesus mau mencoba mengangkat tentang hukum dasar perkawinan yang diambil dari kitab Kejadian, yakni apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka jawaban Yesus terhadap pertanyaan jebakan orang-orang Farisi itu adalah, karena ketegaran hatimulah maka Musa mengizinkan untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Karena ketegaran hatimu. Jadi Musa memberikan surat cerai supaya tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut perihal perkawinan, supaya tidak menimbulkan perdebatan perihal perkawinan, supaya tidak menimbulkan pertengkaran di antara orang-orang Israel kala itu. Maka Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimulah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Sobat Mutiara Sabda, kalau kita melihat ada beberapa hal yang mau dibela oleh Yesus dengan mengangkat tentang hukum Musa berdasarkan pandangan Yesus sendiri. Pertama ialah melindungi hak wanita. Dalam kehidupan orang-orang Israel, wanita hanya boleh menikah lagi kalau suaminya meninggal. Maka pemberian surat cerai yang diungkapkan oleh Musa dalam perjanjian lama itu pertama-tama adalah untuk membela hak dari perempuan. Jadi dengan menerima surat cerai, perempuan memperoleh status bebas untuk menikah lagi. Jika mereka tidak memperoleh surat cerai, mereka tidak boleh menikah lagi. Nah, jadi Yesus mau membela hak perempuan dalam hal ini. Yang kedua, dengan membela hak perempuan, Yesus menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang paling lemah di dalam masyarakat. Nah, kita tahu bersama dalam kehidupan sosial orang-orang Israel, itu perempuan dan anak-anak
itu ditempatkan sebagai orang-orang kelas 2. Nah, Yesus mau membela hak-hak mereka yang paling lemah ini. Dalam hal ini ialah hak perempuan. Yang ketiga, dengan mengutip dari kitab Kejadian, Yesus mau membela martabat sakramen perkawinan. Bahwa sakramen perkawinan itu dipersatukan oleh Allah. Laki-laki dan perempuan dipersatukan dan dipanggil oleh Allah untuk hidup bersama. Maka apa yang sudah dipersatukan oleh Allah sekali-kali jangan diceraikan oleh manusia. Kalau dipersatukan oleh Allah berarti martabat sakramen perkawinan, martabat kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu kudus adanya. Maka karena martabat perkawinan itu kudus adanya, tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Karena Allah hadir di dalam perkawinan itu sendiri. Allah yang memanggil perempuan dan laki-laki untuk hidup bersama. Allah yang mempersatukan mereka untuk hidup bersama di dalam kekudusan hidup berumah tangga. Maka dari sini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, kita mesti mempertahankan kehidupan bersama yang rukun dan suci adanya. Terutama dalam hidup berumah tangga, kita mempertahankan martabat sakramen perkawinan itu. Karena ingat, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka di dalam komunikasi hidup berumah tangga, tempatkanlah Allah dalam komunikasi kita dalam hidup berumah tangga. Allah harus hadir di tengah-tengah kita. Jadi dalam berkomunikasi kita membiarkan Allah yang membuka hati kita untuk berkomunikasi dengan baik adanya di dalam hidup berumah tangga, agar kesucian dan kekudusan hidup berumah tangga itu terjaga. Yang kedua, dengan tindakan Yesus membela hak perempuan dalam bacaan Injil tadi, itu mau mengajak kita semua untuk membela orang-orang yang paling lemah di dalam masyarakat kita. Ada banyak hal kita bisa lakukan sebagai orang Kristiani dalam membela hak-hak mereka yang paling lemah. Saya ambil contoh, misalkan OMK di tempat ini baru-baru ini mengunjungi anak-anak di panti asuhan, lalu mengunjungi orang-orang kecil. Itu tanda keberpihakan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik untuk berpihak kepada orang-orang yang paling lemah di dalam kehidupan kita. Nah, Sobat Mutiara Sabda yang dikasihi Tuhan, kita berpindah kepada hal kedua dari bacaan Injil yang telah kita dengar bersama, yang diberikan oleh gereja pada hari ini, yakni mengenai anak-anak yang datang kepada Yesus dan dilarang oleh para murid. Nah, tindakan para murid yang melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus sebenarnya berangkat dari pemahaman mereka bahwa sekali lagi anak-anak dan juga perempuan seperti yang diungkapkan tadi itu menempati kelas kedua dalam masyarakat orang-orang Yahudi. Maka anak-anak ini karena disepelekan, itu mereka tidak boleh mendekati Yesus yang sudah dianggap sebagai orang-orang yang terpandang karena berkat pengajaran dia bertindak sebagai rabi, sebagai guru, sebagai pemimpin. Maka anak-anak yang berada di kelas 2 disepelekan ini tidak boleh mendekati orang yang dianggap besar oleh para murid. Nah, tetapi Yesus yang adalah guru, yang adalah pemimpin para murid, justru memberikan contoh yang sebaliknya. Yesus merangkul anak-anak itu dan bahkan mengatakan bahwa anak-anak itu adalah empunya kerajaan Allah. Jika engkau mau memasuki kerajaan Allah, pertama-tama jadilah seperti anak-anak kecil ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian kedua bacaan Injil pada hari ini, yakni bahwa sikap anak-anak di hadapan kerajaan Allah itu melihat kerajaan Allah sebagai anugerah. Itu adalah sikap dasar anak-anak. Seperti kalau kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, mereka menerima itu sebagai anugerah, bukan sebagai hak milik mereka. Nah, dari situ kita belajar bahwa kerajaan Allah, berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita, pertama-tama bukanlah hak prerogatif kita, bukan hak milik kita, tetapi itu adalah berkat cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada kita, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena pemberi berkat itu sendiri, yakni Allah,
bebas memberikan berkatnya kepada siapapun. Maka kita tidak boleh mengeluh kepada Allah. Bahkan tidak perlu bertanya kepada Allah, mengapa si A yang sudah terlebih dahulu memperoleh berkat, mengapa saya belum? Karena pertama, berkat itu adalah hak dari si pemberi berkat. Dan siapa si pemberi berkat itu? Ialah Allah sendiri. Maka Allah bebas memberikan berkatnya kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sikap kita di hadapan Allah adalah menerima semua berkat itu sebagai anugerah dan bukan pertama-tama sebagai hak milik kita. Semoga Tuhan memberkati kita.